Saudara, dikisahkan pada satu ibadah anak di hari Minggu, seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anak di usia 8-10 tahun tentang pentingnya memberikan persembahan. Ia bercerita mengambil kisah dari Injil Markus pasal 12 ayat 41-44 tentang persembahan janda miskin. Ketika ia bercerita, semua anak mendengarkan dengan antusias. Dan ketika guru sekolah minggu menekankan bahwa janda miskin memberi hanya 2 peser, tapi itu adalah semua yang dimilikinya pada saat itu. Mendengar hal itu, anak-anak terpana. Pada akhir cerita, tibalah saatnya bagi dirinya untuk menyampaikan aplikasi. Si guru sekolah minggu ini bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kalian bersedia memberikan persembahan untuk Tuhan?" Semua anak bangkit berdiri menjawab, "Ya, kami bersedia." Guru sekolah minggu kembali bertanya, "Apakah kalian bersedia memberikan 1 miliar untuk Tuhan?" Semua anak kembali menjawab sambil berdiri dan bersemangat mengatakan, "Ya, kami bersedia." Guru sekolah minggu ini kembali bertanya, "Bagaimana kalau 100 juta atau 1 juta? Apakah kalian bersedia memberikannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan?" Semua anak kembali menjawab dengan bersemangat, "Ya, kami bersedia." Untuk terakhir kalinya, guru tersebut bertanya kepada anak-anak yang nampak begitu antusias tadi, "Bagaimana kalau 10.000 rupiah? Apakah kalian bersedia memberikannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan?" Anak-anak menjawab dengan semangat, "Iya." Tapi ternyata tidak semua anak. Nampak ada satu anak bernama Adi tidak menjawab seperti teman-temannya. Adi memilih diam, kemudian duduk dan memandangi lantai. Melihat hal tersebut, guru sekolah minggu ini bertanya, "Mengapa Adi diam? Apakah Adi tidak mau kasih persembahan kepada Tuhan?" Adi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Guru ini kembali bertanya, "Bukannya tadi Adi mau memberikan 100 juta bahkan 1 miliar? Mengapa 10.000 Adi tidak mau berikan kepada Tuhan?" Adi dengan polos menjawab, "Masalahnya 1 miliar atau 100 juta Adi tidak punya. Tapi pada saat ini Adi hanya punya 10.000 saja. Kalau Adi berikan untuk persembahan, nanti uangku habis." Saudara, ketika mendengar jawaban dari Adi yang sangat lugu ini, mungkin kita merasa lucu. Akan tetapi saudara, kalau kita pikirkan dengan serius, soal memberikan persembahan memang terasa tidak mudah. Jika hanya berjanji untuk memberikan persembahan, kita akan merasa mudah untuk mengucapkan. Apalagi kalau uangnya tidak ada di tangan kita. Tetapi ketika uang itu benar-benar ada di tangan kita, belum tentu kita bisa mempersembahkannya, sebab rasanya tidaklah mudah. Kita tidak bisa melepaskannya untuk dipakai sepenuhnya demi kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan kita atau bukan untuk keinginan kita. Oleh karena itu, saudaraku, dalam hal memberi persembahan, ada hal lain yang muncul, yaitu soal kesungguhan hati saat memberi kepada Tuhan terlihat dengan jelas. Saat kita diminta untuk memberikan persembahan dengan apa yang ada di tangan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 mengatakan, "Setiap orang hendaklah memberi sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan berikan jika itu membuat kamu sedih. Sebaliknya orang jangan memberi jika ia merasa terpaksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jelas saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak mempersoalkan seberapa banyak jumlah persembahanmu. Akan tetapi tentu saja
Allah melihat apa yang kamu persembahkan, sebab itu mencerminkan isi hatimu. Apakah engkau mengasihinya melebihi kasihmu kepada dirimu sendiri? Tentu, Tuhan menghendaki kita tidak seperti adik yang masih kanak-kanak sehingga tidak mampu menguasai diri, melakukan apa yang patut dan semestinya dilakukan. Ingat saudaraku, bahwa esensi persembahan adalah cara rohani bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab lewat persembahan yang kita berikan, nampak jelas siapa yang menjadi prioritas dalam kehidupanmu dan apa yang menjadi visi dalam dirimu. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan disukakan, karena Tuhan melihat di dalam diri saudara dan saya kasih kita yang penuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.